Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Sulhanur Rizko Wahyudi dari kelas akuntansi A dengan NPM 2101009. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi tentang pembatal akidah keislaman. Nah, apa sih itu pembatal keislaman? Pembatal keislaman yaitu suatu hal yang dapat membatalkan keislaman seseorang dengan melakukan perkara-perkara yang menyimpang dengan agama Islam. Hal-hal tersebut yaitu yang pertama, ada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ada orang yang menjadi perantara di antaranya dan di antara Allah. Yang ketiga, ada tidak menganggap kafir adalah orang musyrik atau membenarkan konsep mereka. Yang keempat, ada membenci sesuatu yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya ada mengolok-olok suatu ajaran dari Rasulullah, sihir, murtad, membela orang-orang yang musyrik, dan beranggapan bisa keluar dari syariat Nabi Muhammad. Selanjutnya ada tauhid. Tauhid itu dibedakan menjadi tiga, yaitu uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Tauhid itu merupakan dasar agama Islam yang secara persis diungkapkan dalam frasa la ilaha illallah, artinya tiada Tuhan selain Allah. Tauhid uluhiyah adalah tauhid yang mengesahkan zat Allah Subhanahu wa taala melalui sikap dan perbuatan hamba dengan hanya beribadah kepadanya. Karena yang paling berhak diibadahi, dimintai pertolongan adalah Allah yang Maha Esa. Sedangkan tauhid rububiyah adalah keyakinan bahwa pencipta serta pengatur alam semesta hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Dan yang terakhir, tauhid asma wa sifat. Tauhid ini yaitu mengesahkan Allah dengan cara menetapkan bagi Allah nama-nama dan sifat-sifat yang ditetapkan sendiri olehnya dalam firman-Nya. Nah, selanjutnya juga ada syirik dan macamnya. Syirik ini dibedakan menjadi dua, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar ini meliputi dengan syirik doa, syirik niat, syirik taat, dan syirik cinta. Syirik doa yaitu berdoa kepada Allah tetapi dia juga berdoa kepada yang lainnya selain Allah. Nah, syirik niat itu syirik dalam niat, kehendak, dan tujuan. Syirik taat, syirik dalam mentaati hal selain dari Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik cinta ini disebut juga dengan syirik mahabbah, yaitu mencintai hal yang berlebihan melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga syirik syahir. Syirik syahir yaitu syirik kecil yang dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Dan yang terakhir ada syirik hafi, yaitu syirik dalam hal keinginan dan niat. Materi selanjutnya ada kufur. Kufur adalah perbuatan manusia baik secara lahiriah maupun secara batiniah yang bisa menyebabkan hilangnya atau gugurnya keimanan seseorang. Kufur ini dibedakan menjadi 5, yaitu pertama ada kufur atau kafir, yaitu karena mendustakan kebenaran. Yang kedua ada kufur enggan dan takabur sekalipun ia mengakui kebenaran Islam. Ketiga ada kufur karena ragu, kufur karena berpaling, dan kufur karena nifak. Adapun jenis-jenis nifak. Kata nifak berasal dari kata an-nifak, dalam bahasa Arab berasal dari kata nafako yunafiku nifakon. Kata ini diambil dari kata nafiko yang berarti salah satu lubang tikus. Jika dicari melalui satu lubang, maka tikus itu akan lari dan keluar melalui lubang lainnya. Nifak ini dibedakan menjadi dua, yaitu nifak dalam i'tiqodi atau keyakinan dan juga nifak amali atau perbuatan. Nifak dalam i'tiqodi contohnya yaitu mendustakan Rasulullah, mendustakan sebagian yang dibawa Rasulullah, membenci Rasulullah, membenci sebagian ajaran dari Rasulullah, senang terhadap kemunduran agama Rasulullah, dan benci terhadap kemenangan agama Rasulullah. Sedangkan nifak amali yaitu melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan manusia yang munafik, namun masih tetap ada iman di dalam hati. Contohnya, apabila berbicara ia berdusta, bila berjanji lalu ia mengingkari, dan bila diberi amanah ia berkhianat. Selanjutnya ada makna tauhid. Tauhid berasal dari bahasa Arab, yaitu tauhid adalah istilah dalam agama Islam yang merujuk kepada setiap yang disembah selain Allah, yang rela dengan beribadatan
yang dilakukan oleh penyembahan atau pengikutnya, atau rela dengan ketaatan orang yang menaatinya dalam melawan perintah Allah. Macam-macam tauhid. Yang pertama ada syaitan yang mengajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada permintaan zolim yang merubah hukum Allah. Yang ketiga ada berhukum kepada selain Allah. Selanjutnya yaitu mengaku tahu tentang ilmu gaib. Dan yang terakhir yaitu yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.